Dan untuk di part 2 saya akan ngomongin tentang penyedia VPS. Penyedia VPS selain untuk penyedia VPS, selain dia itu menawarkan istilahnya kecepatan up to 1 Gbps, 10 Gbps, di situ juga ternyata ada peraturan yang mungkin perlu diperhatikan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kreatif Channel. Di video kali ini adalah video part 2 yang menyambung part 1 sebelumnya tentang ngomongin bahas VPS kayak gitu ya. Nah, ini ada part 2-nya karena kebetulan memang ada request dari teman-teman yang minta part 2 katanya, bahkan sampai part 3. Nggak tahu itu beneran atau cuma guyonan aja. Ya oke. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1 silakan nonton dulu, dan ini part 2-nya saya akan ngobrol sedikit tentang VPS ya. Jadi saya akan ngulang sedikit tentang VPS yang kemarin udah sempat dibahas. Bahwa kemarin di part 1 intinya saya ngomongin kenapa saya beli VPS sama si Mas A lebih lemot, tapi kalau beli sama si Mas B itu kok kenceng kayak gitu. Udah aku jelasin di part 1. Saya akan ulang sedikit bahwa kasus seperti itu bisa aja memang satu servernya sama kayak gitu. Penyedia VPS-nya mungkin sama juga. Misal katakan bisnet, sama-sama bisnet tapi di dia kenceng, di dia lemot kayak gitu. Nah, itu karena mungkin dia sewanya juga beda. Karena kan sewa VPS itu ada spesifikasinya juga. Mungkin si A kenapa lemot karena memang dia sewa VPS yang kecepatannya memang rendah, 500 Mbps up to kayak gitu. Sedangkan si B dia up to 10 Gbps, misal seperti itu. Ya pantas aja mereka sama-sama punya member 20 orang, tapi pas dipakai itu lemot si A. Ya jelas 500 MB dikeroyok 20 orang ya lemot. Sedangkan yang up to 10 GB dipakai 20 orang ya pasti lebih lega kayak gitu. Itu intinya di part 1 seperti itu. Dan untuk di part 2 saya akan ngomongin tentang penyedia VPS. Penyedia VPS selain untuk penyedia VPS, selain dia itu menawarkan istilahnya kecepatan up to 1 Gbps, 10 Gbps, di situ juga ternyata ada peraturan yang mungkin perlu diperhatikan. Nah, saya akan coba bahas bahwa tadi sore saya itu jalan-jalan iseng-iseng ya. Jalan-jalan maksudnya jalan-jalan di sini ya. Jalan-jalan di web, cari-cari VPS kayak gitu ya. Dan aku udah menemukan beberapa server yang memang saya selama ini nggak tahu ya, karena memang saya pemula, jadi nggak tahu. Saya baru main kayak ginian, saya nggak tahu. Tapi ya makanya saya pengen cari tahu karena saya nggak tahu. Nah, ternyata saya udah mengunjungi beberapa penyedia VPS yang selama ini memang saya belum pernah pakai. Yang pertama IKD. Kalau teman-teman pernah pakai VPN premium dari server IKD, nah ini tadi saya udah ke penyedia VPS-nya dan saya tanya, di situ kan memang IKD itu ada paketan khusus untuk tunneling. Jadi VPS yang dijual di sana itu sebenarnya nggak boleh untuk tunneling, tetapi kalau IKD itu menyediakan VPS yang memang boleh dipakai untuk tunneling. Nah, saya tanya, di spesifikasinya itu ada tulisan up to 10 Gbps. Ini IKD atau bisnet ya? IKD nih kayaknya. Nah, di IKD itu ada tulisan bahwa up to 10 Gbps hanya lokal. Dan yang grup itu masuk ke internasional. Jadi kalau di IKD, paketan yang khusus untuk tunneling itu kecepatannya itu kalau lokal itu up to 10 Gbps kalau lokal. Kalau internasional itu up to 200 Mbps. Ingat ya, up to 200 Mbps. Jadi gimana ya? Jadi saya juga bingung tadi. Itu kan sebenarnya ini udah email ya. Ini udah aku tanyain yang di layar ini. Sebelumnya tulisannya bukan kayak gini. Itu susah dimengerti lah biar kalau yang sebelumnya. Makanya saya tanya. Nah, setelah dijelaskan ternyata kalau buat akses domain lokal ya, istilahnya web-web lokal itu up to 10 Gbps memang, tapi kalau untuk akses keluarga Google dia hanya up to 200 MB. Up to, saya akan ngomong up to dulu. Up to ya, up to itu bukan 200 mutlak. Kalau yang 200 mutlak itu dedicated. Kalau kalian beli dedicated 200 MB ya pasti dapatnya 200 MB. Tapi kalau bukan dedicated, tulisannya cuma up to itu bisa menyentuh kayak gitu ya. Ya bisa, malah bisa kurang, paling 150, 100. Tapi mentok-mentok 200. Nah, itu namanya up to kayak gitu. Nah, jadi
selama ini teman-teman pernah pakai VPN premium, ternyata buat buka YouTube kalau pakai IKD katanya muter-muter loading lama kayak gitu ya. Nah, mungkin karena memang yang penyedia VPS-nya dia udah jualan ke banyak orang, punya member banyak. Kebetulan saat itu mungkin lagi pada buka Google. Jadi kan kalau akses ke YouTube kan punya Google ya, keluarga Google. Itu kan dibatasi 200 Mbps. Mungkin di jam itu mereka lagi pada buka YouTube, lagi pada buka keluarga Google kayak gitu. Yang dimana speednya dilimit sampai 200 Mbps doang. Ya pantesan kalau kalian buka YouTube cuma muter-muter doang, karena cuma 200 MB, sedangkan mungkin dia itu punya member 40 misal. Ya jelas lemot banget. Nah itu IKD seperti itu. Kemudian aku jalan-jalan lagi ke website VPS, penyedia VPS itu dari Nusanet ya. Aku tadi ke Nusa ID. Nusa ID. Kemarin ada yang komentar di live streaming, "Bang, coba pakai Nusanet, katanya bagus." Tapi tadi saya malah nyarinya Nusa ID. Apakah sama Nusanet sama Nusa ID, sama atau enggak? Nanti teman-teman yang tahu silakan komentar di bawah ya. Kebetulan saya tadi mampir di penyedia VPS Nusa ID, ini di alamat Nusa ID atau apalah tadi lupa. Dan di situ itu nggak ada paketan khusus tunneling. Dia hanya menyediakan VPS umum kayak gitu ya, VPS umum pada umumnya. Nggak ada VPS khusus paketan tunneling. Nah, memang harganya lumayan murah daripada IKD. IKD tadi di atas 100.000, kalau ini di bawah ya, memang spek paling rendahnya pokoknya di bawah 100.000 aja kayak gitu. Nanti kalau kalian penasaran silahkan langsung cek aja. Dan di situ hanya ada tertera tulisan spesifikasi 1 GB RAM, 1 CPU, 1 core kayak gitu ya. Kemudian sama informasi harddisk atau SSD-nya. Di situ nggak ditulis kecepatan portnya, kecepatan VPS-nya. Nah, saya nggak mau rugi ya, jadi saya sebelum beli ya saya cari informasi dulu, saya hubungin customer service-nya, saya email pakai tiket. Nah, kemudian saya tanyain, itu untuk Nusa ID itu VPS-nya berapa sih kecepatannya, saya tanya kayak gitu. Nah, kemudian customer service-nya itu ngejawab kayak gini, untuk speed VPS up to 100 Mbps. Untuk kecepatan akses ke VPS tergantung kecepatan internet yang Bapak gunakan. Nah, kita udah tahu ya, untuk speed VPS-nya mentok di 100 Mbps. Bayangin 100 Mbps kalau buat bikin akun VPN premium untuk jualan, mau dikasih, mau untuk berapa akun? 2, ya rugi. Jadi nggak recommended. Ini lemot banget nanti, yakin aku lemot banget. Kecuali mungkin mau dipakai untuk sendiri. Kalau misal up to 100 MB dipakai sendiri ya mungkin di speed test dapet lah 80-70 dapet. Tapi kalau untuk jualan ini nggak recommended ya. Jadi ternyata penyedia VPS di luar sana itu kadang nggak nulis kecepatan VPS mereka. Itu memang ya kayak trik marketing kayak gitu ya. Kalau misal udah ditulis di situ, orang yang mau beli ya jadi nggak tertarik karena udah tahu kecepatannya lemot. Jadi memang nggak ditulis seperti itu. Ya kita bakalan tahu kalau kita tanya lebih detail ke customer service-nya kayak gitu. Nah itu dari Nusa. Nah kemudian tadi aku jalan-jalan ke Bisnet. Nah ini VPS ku ya, VPS ku kalau VPS ku real 1 Gbps bro. Kalau VPS ku real ya 1 Gbps. Jadi aku pakai VPS yang 1 Gbps semua. Aku untuk sekarang ini pegang 5 server, 5 VPS. Ya masing-masing beda-beda servernya, bervariasi, ada lah pokoknya ya. Kalau kalian yang udah sering beli VPN di saya ada. Dan kemarin itu banyak memberku ya, mohon maaf ya, kemarin banyak kasus pingnya pada hilang karena memang bukan dari servernya tapi kesalahan dari saya. Kemarin habis install ulang tapi lupa backup-nya malah hilang. Jadi banyak member-member yang hilang, makanya kemarin saya inboxin, saya cari-cari orang yang udah pernah beli VPN, saya inbox, saya kasih akun kayak gitu. Dan untuk sekarang insya Allah udah stabil. Nah ini udah, ini penampakannya di depan. Ini ada Apik, ada ATA, ada IDC, dan ada juga yang lainnya yang belum dimasukin. Pokoknya ada ya di sini. Nah tadi saya sempet jalan-jalan ke Bisnet. Jadi kan kemarin itu ada juga yang komentar di live streaming katanya nyaranin pakai Bisnet bang, coba gitu.
Oke lah, aku juga penasaran, aku belum pernah pakai Biznet. Nah, ternyata di Biznet, sebenarnya aku udah pernah bikin akun Biznet lama ya. Cuma aku belum pernah sewa VPS-nya, aku belum pernah. Kalau bikin akun udah lama, beneran udah lama nih. Udah ada setahun lebih nih. Cuma kalau sewa VPS-nya aku belum pernah di Biznet. Karena karena aku pertama pakai Biznet dulu ngalamin kasus yang buat buka YouTube lemot. Makanya habis dari itu aku kok kalau dengar kata Biznet udah nggak tertarik aja kayak gitu. Nah, cuma kan mengobati rasa penasaran, makanya aku tadi ke Biznet saya buka, ternyata aku udah bikin akun lama banget, makanya jadi lupa. Nah, aku coba mau order yang Neolith, Neometal, dan virtual komputer ya. Jadi ada paketan Neo virtual komputer, ada Neolith, ada Neometal kalau di Biznet ya. Nah, untuk harga yang paling murah itu ada di Neolith, seperti namanya lead ya, berarti kecil lah ya. Jadi aku tadi sempat lihat untuk spek yang paling rendahnya itu 1 GB RAM, 1 core CPU, kemudian sekitar 20 GB SSD ya, standar lah seperti itu. Cuma di situ juga nggak dicantumin kecepatan VPS-nya. Nah, saya tanya lagi ke customer service-nya, cuma tadi lupa nggak aku screenshot settingannya. Jadi intinya aku tadi tanya ya, bentar, masih ada nggak ya? Enggak sih, nggak ada historinya. Aku tadi tanya bahwa kalau di Biznet itu kecepatannya berapa sih kayak gitu ya. Nah, si customer service-nya bilang kalau Biznet itu kecepatan untuk akses lokalnya itu up to 10 Gbps. Ternyata kayak IKD, 10 Gbps untuk akses lokal, untuk internasional atau untuk Google, keluarga Google kayak gitu ya, Google Group ya, kalau dibilang Google Group itu up to 600 ya. Jadi kalau Biznet ini ya, Biznet itu up to 10 GB. Sedangkan IKD sama, cuma bedanya di internasional. Yang internasionalnya itu atau Google Group-nya hanya 200 Mbps. Ya. Jadi saya juga sekarang tahu. Dulu pas istilahnya belum belajar tentang VPS, belum pernah nyoba install script, istilahnya hanya pemakai saja, beli VPN premium Biznet kayak gitu, kok kalau buka YouTube lemot, padahal buat ini kenceng kayak gitu. Oh, ternyata ya memang ternyata ada peraturan yang seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang jadi tahu kan, berkat nyari-nyari tahu jadi tahu kayak gitu ya. Jadi sekarang kita akan bandingkan antara Biznet sama IKD. Biznet itu 10 Gbps, kalau keluarga Google 600. Kalau IKD 10 Gbps, keluarga Google 200. Kalau dari segi harga, IKD itu lebih mahal karena memang IKD ini khusus tunnel. Ini IKD yang paket khusus tunneling. Ya. Sedangkan Biznet ini bukan untuk tunneling. Biznet nggak ada paketan tunneling ya bro ya, ingat, Biznet nggak ada paketan tunneling. Tadi saya udah tanya. Jadi aku tanya ya, apakah semua spek yang ada di Biznet itu kecepatannya sama kayak gini? Kan di Biznet itu kan ada server Neo virtual, ada paket Neolith, ada Neometal. Nah, ternyata customer service-nya cuma ngejawabnya kayak gini. Untuk yang ini saya blok, ini adalah kecepatan untuk semua paket yang ada di Neolith. Nah, selain Neolith, ada Neo virtual, ada Neometal, itu kecepatannya semuanya up to 10 Gbps. Nggak ada dibagi-bagi lagi ke keluarga Google, nggak ada, katanya kayak gitu tadi. Nah, jadi wah, ini berarti solusi nih. Kalau ke keluarga Google nggak dilimit, berarti aku harus beli yang Neo virtual komputer atau yang Neometal. Nah, pas aku cek yang virtual komputer ini nggak ada harganya sih di sini ya. Tadi di mana sih ya? Ntar ya. Itu harganya kalau Biznet itu, oke, kita cari ya.
komputer. Neo virtual ya, Neo virtual itu yang katanya speednya up to 10 Gbps, ternyata harganya itu, bentar sabar, Neo virtual harganya itu 170.300 dan 1.200.000. Oke. Ini up to 10 Gbps ya bro ya. Ini yang up to 10 Gbps, nggak ada pembagian 100 Mbps, nggak ada pembagian yang keluarga Google, itu nggak ada. Sama yang ini geopubliknya, publik ya, berarti publik, geopublik. Nah geopublik, nah ini yang 4.800.000 juga sama kecepatannya. Kalau yang Neolith yang paling murahnya, Neolith yang paling murahnya ada 50.000 kan. Di sini kan nggak ada ya keterangan apa namanya, nggak ada kecepatan, nggak ada pot kecepatannya. Itu ternyata itu di limit segini tadi, 10 Gbps untuk lokal, 600 Mbps untuk keluarga Google. Nah setelah aku tahu kayak gitu, aku jadi nggak tertarik. Mau beli ini kena limit, mau beli itu terlalu mahal, belum tentu juga bagus kayak gitu. Nah akhirnya aku iseng ke customer service, tanya, dan dijawab kayak gini. Aku tanyanya apakah di Bisnet itu boleh dipakai untuk tunneling. Nah sama customer service-nya dijawab kayak gini, untuk semua layanan di Bisnet itu nggak boleh untuk tunneling ya kak. Nih dikasih link persyaratannya. Ya udah, kalau udah dikasih link kayak gitu aku cabut, aku nggak jadi ke Bisnet. Nah akhirnya aku pergi ke Hersa. Nah di Hersa itu ada VPS khusus untuk tunneling ya teman-teman ya. Nanti aku jelasin juga apakah VPS untuk khusus tunneling sama nggak ada tulisan khusus tunneling itu bedanya apa. Nah nanti aku jelasin. Nah di Hersa itu ada VPS yang khusus untuk tunneling, harganya 135.000, bandwidth internasionalnya 5 Mbps, bandwidth lokalnya 50. Jadi kalau kalian buka YouTube mentok hanya 5 Mbps, berapa tuh, 700 KB per detik, mantep nggak tuh? Sedangkan kalau untuk akses lokal 50 Mbps. Kalau ini nggak recommended untuk jualan, ini paling dipakai untuk sendiri boleh lah. Dipakai sendiri aja juga masih lemot, mending pakai gratisan. Ya ini memang pakai tunneling kayak gini. Nah saya akan jelasin tadi di IKD juga menyediakan paket khusus tunneling ya, harganya 100.000 lebih pokoknya. Bedanya apa bang sama yang khusus tunneling dan nggak tunneling? Nah aku jelasin ya. Tadi di Bisnet kan memang nggak ada paketan khusus untuk tunneling, karena memang nggak boleh. Karena tunneling itu setahu saya itu menghabiskan bandwidth besar, jadi mempengaruhi performa di sana gitu, mungkin kayak gitu. Makanya kalau tunneling itu dilarang kayak gitu. Kalaupun ada, harganya mahal. Nah, jadi kalau kalian beli VPS yang memang khusus tunneling, saya berani jamin ya, walaupun nggak 100%, insya Allah sih aman, nggak kena teguran, nggak kena strike istilahnya kayak gitu ya. Tapi kalau kalian beli VPS yang umum yang nggak boleh buat tunneling, tapi kalian paksa untuk tunneling, sembunyi-sembunyi kayak gitu ya istilahnya, ya pinter-pinter main bandwidth aja. Kalau misal kalian pakai bandwidthnya wajar ya nggak ketahuan, aman. Tapi kalau ketahuan kena peringatan. Karena kemarin aku pernah sewa VPS ya, VPS kentang lah katakan. Itu aku nyoba 1 bulan. Sebenarnya VPS-nya nggak kentang, VPS-nya bagus, real 1 Gbps. Cuma memang di VPS tersebut nggak boleh untuk tunneling. Saya nggak ada tulisan nggak boleh. Sorry ya, maaf. Saya koreksi lagi, nggak ada tulisan nggak boleh untuk tunneling. Saya sewa, di situ nggak ada keterangan boleh tunneling atau enggak. Intinya saya sewa aja karena memang di situ nggak ada paketan untuk tunneling. Saya sewa, kemudian saya pakai untuk, bukan untuk jualan sih, karena kan saya jual STB ada VPN premiumnya. Nah saya bikin dari VPS ini.
Nah, kemudian saya pakai juga sendiri di rumah pakai VPS ini. Jadi satu VPS dikeroyok rame-rame. Nah, ternyata akhir bulan itu saya dapat teguran email bahwa katanya VPS saya itu terjadi traffic yang tidak wajar. Karena ya masa iya sewa 1 core 1 GB RAM tapi trafiknya gede banget. Nah, terus itu saya di email kalau nggak salah misal hari Minggu. Emailnya itu isinya pokoknya saya ditanya apakah itu traffic yang wajar atau tidak, mohon dijawab kayak gitu ya. Nah, tapi kan saat itu aku itu nggak buka email, aku nggak tahu ada email masuk dan aku nggak ngecek ke websitenya. Tahu-tahu tiba-tiba VPS ku itu down, tiba-tiba down. Dan ternyata saya cek email, saya cek ke website, ternyata aku 1 hari yang lalu sebenarnya udah dapat peringatan, udah dapat notifikasi bahwa VPS ku itu nggak wajar trafiknya. Saya ditanyain tapi nggak ada respon, makanya langsung di limit speednya. Nah, akhirnya aku backup semua member, aku pindah ke VPS lain. Nah, terus aku bilang ke customer service-nya kayak gini, apakah VPS ku bisa normal kembali? Sananya berbelit-belit nggak mau jawab intinya lah. Cuma dia bilang intinya mohon kalau pakai VPS itu lebih bijak, istilahnya kayak gitu. Jangan kayak gini, nggak terjadi traffic yang nggak wajar kayak gitu. Intinya kayak gitulah. Nah, akhirnya aku ngomong ya udahlah. Ini yang penting apakah VPS ku bisa normal atau enggak. Kalau misal nggak bisa normal, saya nombok duit, nombok apa sih ya, bayar ya. Aku bayar uang nggak apa-apa, yang penting VPS ku normal kembali gitu. Soalnya di situ banyak banget membernya. Kalau tiba-tiba mati kan gimana, nggak lucu ceritanya. Jadi kan akhirnya aku ngomong ke customer service-nya, ini gimana, bisa normal atau enggak, kayak gitulah intinya. Nah, sama customer service-nya ditanyain, ini VPS-nya dipakai untuk apa kak, kok bisa trafiknya seperti ini. Nah, akhirnya saya ngomong untuk VPN. Nah, dia bilang, oh untuk tunneling, mohon untuk tunnelingnya di stop semua, dihapus semua, nanti kita akan monitoring bandwidth-nya lagi kayak gitu. Nah, saat itu aku VPN-nya memang saya stop VPS-nya saya matikan. Kemudian saya chat lagi ke customer service selang setengah hari, jadi pagi saya matiin, sorenya aku inbox, ini VPS ku udah aku matiin, gimana, bisa normal nggak? Dia bilang ya udah kan, nanti saya akan monitoring lagi. Nah, habis ini aku nyalain, speednya udah normal, jadi udah dibalikin. Jadi istilahnya itu peringatan, tapi saya memang ceroboh nggak lihat email. Nah, kalau andaikan saya lihat email, saya jawab, mungkin kejadiannya nggak seperti itu. Nah, itu karena memang mungkin VPS-nya nggak boleh untuk tunneling. Nah, saat itu juga mereka nggak bilang kalau VPS mereka nggak boleh buat tunneling, nggak sih. Mereka cuma nyaranin kalau mau pakai VPN itu beli yang dedicated kayak gitu katanya. Dedicated itu kecepatannya per Mbps-nya itu 50.000, mantep. 50.000 bro, 50.000 per Mbps. Nah, kalau nyewa 500 berapa? Mahal banget kan. Nah, akhirnya setelah normal saya pakai lagi sampai hari ini. Cuma kalau yang jualan akun VPN pasti udah tahu lah cara ngakalin penyedia VPS yang nggak boleh tunneling gimana biar aman. Caranya kayak gini. Kalau biasanya kan penyedia VPS itu ada monitoring ya. Kalau di pabrik-pabrik mungkin ada audit kayak gitu ya. Jadi setengah bulan atau sebulan sekali. Nah, jadi kalau misal kalian pernah kena peringatan di tanggal berapa itu, kalian ingat-ingat. Kemudian sebelum tanggal itu kalian matikan VPS-nya, kalian matikan, semua member dialihkan ke ke VPS lain dulu dengan cara di backup. Makanya pentingnya kalian punya script VIP biar bisa backup dan restore secara gampang. Nah, setelah itu kalian matikan selama 1 atau 2 hari. Nanti setelah lewat tanggal pertengahan, misalnya tanggal 15 biasanya kena peringatan atau dapat email. Tanggal 15-nya matiin aja. Nah, nanti kan kalau dapat email memang dapat peringatan sih, yang penting VPS kita udah mati kayak gitu aja. Nah, nanti kalau udah selang 1 hari atau 2 hari lah ya, kita nyalain lagi. Nah, itu cara ngakalinya kayak gitu biasanya saya. Nah, itu sekedar trik
Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang jualan VPN melakukan trik seperti saya, mungkin ada. Kalau memang ada dan kamu lagi nonton, nanti komen ya. Nah itu buat ngakalin VPS yang nggak boleh buat tunneling. Nah tapi kalau kalian tadi sewa VPS yang di IKD yang memang boleh untuk tunneling, sama yang di Hersa memang untuk tunneling boleh, aman. Saya yakin kayaknya nggak kena email kayak gitu. Karena memang VPS-nya dikhususkan boleh untuk tunneling, walaupun spesifikasinya kayak gini. Kayak gitu ya. Oke, jadi untuk pembahasan part 2-nya kayak gini aja. Apabila teman-teman membutuhkan part 3, bolehlah besok kalau ada waktu saya akan bikin video lagi part 3. Mungkin pembahasannya udah nggak yang ini lagi, ini kan nerusin yang kemarin. Besok mungkin bahas mulai ke skrip atau ke apalah, nanti komen aja di bawah ya. Intinya kalau butuh part 3 komen, kalau enggak ya saya nggak bikin. Cukup video kali ini, semoga menambah pengetahuan saya dan teman-teman yang nonton, karena saya juga masih belajar. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like. Yang belum subscribe, tolong minta subscribe-nya, nanti 10.000 subscriber ada STB gratis loh ya bro ya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.